Halo sahabat belajar SMK. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang teknis pengisian logbook dalam kegiatan pelaksanaan praktek kerja industri untuk sekolah menengah kejuruan. Sebelum lebih lanjut kita memahami tentang teknis pengisian logbook, ada kalanya sahabat belajar memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan logbook. Jadi logbook itu merupakan suatu dokumen administrasi yang dibuat oleh peserta dalam kegiatan prakrin yang mencakup tentang seluruh aktivitas yang dilakukan mulai dari training sampai penilaian akhir yang diperoleh dari Dudi sebagai laporan kepada sekolah bahwa telah menyelesaikan rangkaian training. Dalam logbook ini terdapat beberapa komponen penting yang harus diisi oleh siswa. Yang pertama memuat tentang identitas peserta selama training. Yang kedua tentang absensi siswa prakrin. Yang ketiga tentang aktivitas harian. Dan yang terakhir tentang penilaian. Dalam pengisian identitas siswa, siswa diwajibkan mengisi nama sesuai dengan identitas masing-masing. Contohnya namanya Iwayan Saputra, NIS-nya 0431 kelas 11, kemudian jurusannya perhotelan dan jenis kelaminnya adalah laki-laki, dan yang terakhir adalah tempat tanggal lahir sesuai dengan tempat tanggal lahir masing-masing. Selain itu, peserta training juga diminta untuk mengisi identitas orang tua, contohnya Iwayan Dane, alamatnya Banjar Metre, Tembuku, Bangli, kemudian kabupatennya Bangli, dan nomor teleponnya sesuai dengan nomor telepon orang tua yang sedang aktif. Kemudian tahapan berikutnya juga diminta tentang mengisi tempat industri, contohnya Hotel Paragon Jimbaran, alamatnya Jalan Gunasari nomor 5 Jimbaran, kemudian kotanya atau kabupatennya Badung, dan nomor telepon sesuai dengan nomor telepon Dudi. Berikutnya juga disuruh menyertakan instruktur dari pembimbing, contohnya namanya Made Agus Saputra, posisinya sebagai HK Supervisor, dan nomor telepon pembimbing. Selanjutnya juga diminta mengisi pembimbing dari pihak sekolah sesuai dengan pembimbing yang sudah dibagikan. Contohnya Niwayan Susian Dewi, jabatannya guru pembimbing, kemudian nomor pembimbing, nama kepala sekolah, dan koordinator training. Nah, sahabat belajar, itulah identitas penting yang wajib diisi dalam lembar logbook. Selanjutnya, siswa juga diminta untuk mengisi persetujuan orang tua. Yang pertama, orang tua dari siswa ini atas nama siswa siapa? Contohnya Iwayan Saputra, NIS-nya 0451 kelas 11 dan jurusannya perhotelan. Nah, sebelum melaksanakan praktek kerja industri, siswa diminta untuk memahami lebih detail tentang tata tertib dalam pelaksanaan kerja industri. Nah, sehingga bertujuan untuk memperlancar dalam kegiatan training nanti. Nah, selanjutnya siswa juga diminta untuk mengisi absen atau present list. Nah, absen ini diisi setiap siswa hadir ke hotel. Contohnya nama Hotel Paragon, dimulai dari tanggal 21 kalau memang mulai trainingnya tanggal 21, morning shift kalau memang shift pagi, dan ditandatangani. Kemudian hari berikutnya, contohnya Tuesday ditulis dengan TUS, tanggal 22, kemudian shiftnya dapat afternoon shift, selanjutnya ditandatangani juga. Nah, apabila sahabat belajar sedang tidak training, maka di sini ditulis tetap tanggalnya sesuai dengan tanggalnya. Selanjutnya ditulis day off, itu menandakan kalian tidak training dan tidak usah ditandatangani. Nah, apabila sudah selesai, ikuti sesuai dengan tanggal yang tertera pada present list. Kemudian selanjutnya disuruh mengisi nama instruktur yang terdapat di sekolah, kemudian tanda tangan instruktur sendiri, dan instruktur dari industri.
dan ditandatangani oleh industri. Nah, umumnya ini boleh ditandatangani setiap 1 bulan sekali. Setelah sahabat belajar menguasai tentang teknis pengisian absen, selanjutnya mengisi jurnal kerja harian atau yang disebut dengan logbook. Dalam pengisian jurnal kerja ini, sahabat belajar diminta untuk mengisi sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan dalam sehari-hari. Contohnya Hotel Paragon, nama siswanya Iwayan Suputra, NIS-nya 0567, kemudian kelasnya kelas 11, dan jurusannya perhotelan. Kita mulai pada nomor 1, tanggal 21/12/2020. Nah, silakan diuraikan aktivitas kerja yang sahabat lakukan dalam 1 hari itu. Nah, yang terpenting adalah khusus aktivitas kerja. Nah, contohnya morning briefing atau pembagian kerja, orientasi seputar hotel departemen, melakukan persiapan peralatan, melakukan pembersihan kamar, kemudian istirahat, selanjutnya membersihkan areal koridor dan areal umum. Nah, itulah aktivitas yang sahabat lakukan dalam kurun 1 hari selama training. Kemudian hari berikutnya dilanjutkan nomor 2, tanggal 22 Desember 2020. Diuraikan pekerjaan inti yang dilakukan dari pagi sampai pulang training. Nah, seperti biasa, silakan ditulis aktivitasnya. Umumnya pengisian logbook ini dilakukan setelah sore hari menjelang pulang agar tidak lupa. Jadi sahabat belajar harus rutin mengisi ini dan sangat tidak diharapkan kalau mengisi secara serentak, contohnya sebulan sekali. Nah, itu tidak diinginkan sehingga cenderung terjadinya lupa atau mengisi hal yang sama yang bukan dari aktivitasnya. Nah, apabila sudah selesai, silakan meminta tanda tangan industri dan tanda tangan pembimbing dari sekolah. Itu dilaksanakan minimal 1 minggu sekali. Nah, sahabat belajar, itulah cara-cara pengisian logbook. Nah, logbook itu diisi selama kalian melaksanakan training 4-6 bulan. Nah, apabila sudah selesai, selanjutnya adalah penilaian hasil training. Nah, contohnya ditulis sendiri namanya Iwayan Saputra, kemudian bidang pekerjaan yang diambil contohnya housekeeping departemen, meliputi 2 teknis penilaian. Yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek non teknis. Contohnya pada bidang housekeeping, aspek teknisnya meliputi dari product knowledge, pembersihan areal umum, kemampuan berbahasa, penataan kamar, melayani permintaan tamu, dan order taker. Nah, untuk nilai diisi oleh penilai dari DUDI, bukan siswa itu sendiri. Kemudian tahapan berikutnya adalah aspek non-teknis. Pada umumnya aspek non-teknis ini dinilai dari segi disiplin, yang kedua penampilan, ketiga sopan santun, selanjutnya adalah inisiatif dalam bekerja, yang kelima komunikatif, dan terakhir menjaga relasi. Nah, penilaian ini tetap diisi oleh DUDI sendiri. Nah, untuk catatan diisi oleh DUDI, catatan berupa kesan pembimbing selama siswa melaksanakan prakrin. Nah, untuk memperoleh nilai berikut adalah grade penilaian, yaitu NIS 90 sampai 100 disebut dengan istimewa, 80 sampai 89 sangat kompeten, 75 sampai 79 kompeten, kemudian 0 sampai 74 belum kompeten. Nah, diisi tanda tangan dari DUDI dan CAP. Baiklah sahabat belajar, demikianlah panduan pengisian logbook untuk pelaksanaan praktek kerja industri. Semoga bermanfaat untuk kelancaran selama prakrin. Sekian dan terima kasih. Salam kompeten.